Jadi dulu Om Niko. Kembali ke sana dulu ya. Masih banyak ya tapi. Ada yang mau tanya ini tas nih. Break dulu ya, Mas. Kan mau break dulu. Ya udah sholat Break dulu apa ya? Lanjut? Mungkin sampai 6:30 bisa? Setengah Gimana? 7 ya. Sampai 6:30 deh ya? Sampai 6:30 kita. Break aja. Hah? Break aja. Break aja? Ya Oke, udah. oke. Ya udah sholat dulu. Oke teman-teman, kita balik lagi ngobrol dengan Andi alias Tatring kalau kita Tatring. biasa panggil ya. Oke, silakan Por, ada yang mau ditanyain kepada Tatring? Masih sekitar SMA nih, Tat nih. Siap. Dulu kan sebelum podcast ini nih, sebelum kita ini nih, ada temen kita dulu ngakunya ekskul basket. Pas tahu nggak bisa. Maksa ya, maksa ya. Kalau lo tuh dulu Dipaksa itu. Maksa ekskul itu. tuh masuk apaan tuh, Tat? Cinta alam masih Spala ya. Cinta alam ya. Melar sama melar. Nah, dia tuh geng itu. Siapa yang Dobrak, itu? almarhum Apri Omku, Rangku. cewek. Dobrak gue ikut gak? Dobrak ya? Dobrak Apriongku. Gary. Enggak, Geri. Geri Geri ya, cuma dia bawahan. Jadi anak baru masuk. poli. Geri tadi Napoli ya. Napoli ya. Jadi Wah, nggak jelas Gary ya? iya, akhirnya kelas 2 baru dia masuk di Spala. Oh yang dari awal tuh melar ya. Melar, pasti. Apri Omku. Melar, Edi Jali. Dobrak, Edi Jali, Ranger tuh, Aco, Andi Arif. Andi Arif, Oh iya, ketuanya. Andi Arif. Spala juga ya? Iya, Iya. tuh awal-awal tuh yang Chandra Sari tuh. Chandra Sari. Evelyn tapi Evelyn. Evelyn nggak sampai akhir. Jadi Chandra Sari yang itu yang nari itu apa? Iya. Iya, Iya. gitu. Oke. Paling Ini kalau- cantik di Sispala ya dia ya, karena cuma satu Sampai kan. sekarang, Tat. Evelyn. Evelyn nggak sampai akhir. Oh. Nancy juga enggak. Emang dari awal enggak. Iya benar. Dulu tuh Dikasih dari awal enggak. Pembinanya tuh itu ya, siapa ya? Pembina sah. Guru sejarah kan sih? Iya, Pak Bambang. Pak Bambang kan ya? Iya, Pak Bambang. Nah, iya. Oh, dia pembinanya dia. Pembinanya Bambang. dia dulu tuh. Pengasuhnya lah gitu ya, pengasuh Spala ya. Pengasuh. Iya, kelihatannya dulu kan Pengasuh. pencinta alam tuh dulu kayaknya intimidatif banget kan. Seragamnya hitam-hitam dulu tuh. Iya. Seragamnya hitam-hitam pas latihan. Pas banget. Apa yang bisa lo ceritain dari Spala tuh, Tat? Dulu. Ya, yang Lu dari kelas 1 udah mulai milih Spala kan? Iya. Udah dari awal ya. Satu kita mikirnya, wah ini kalau anak pencinta alam kayaknya laki banget ya gitu. Ya. Lu berpikirnya gua Laki-laki. kalau Iya masuk kan? Spala gua laki banget nih. Iya, Dulu ya, dulu. kan orangnya sih, tapi pada saat itu kan ada dobrak. Dobrak kan kalau buat cowok kan wah itu ada dobrak juga. Dingin dia keluar. Terus melar, aco, Andi Arif, gitu aja sih kita. Oh iya, Arif. Uca kan karena Uca. Uca. ketuanya tuh Ya. Cok. Dayak malah enggak ya? Dek basket. Dek Oh, dek basket. Itu deh siapa ngajarin? Oh, iya, Aku benar. nanya. Ya karena seneng naik gunung, seneng ini, seneng keluar. Ya bagi gue pada saat itu ini kalau organisasi ini Si Spala yang cocok lah laki ya. banget nih. Bisa mengakomodir hobi lo yang naik Iya, gunung itu ya. iya, kayak gitu sih. Iya, iya. Dulu kelas 1 sempat kemana event itu? Ke gunung mana? Oh itu Belum. kalau kelas Apa 1 itu camping masih aja? pendidikan. Belum ya? Belum. Oh, Itu masih pendidikan hutan ya. Makanya walaupun mau dibilang akrab enggak, tapi aman ya, aman salah satu. Oh iya, aman. Aman. Bukan Aim ya? Bukan. Kalau Aim mah anak gaul beda. Poli ya. Poli ya? Poli. Oh, poli. Salah deh. Iya. Jadi dari Oh iya si Aman bener ingat. dari sekitar 50-an orang itu tinggal 11. Oh, baik. Iya, Tumbang ya. Gitu kan. Itu Lu tersesat di gunung itu. Bukan. Iya. Enggak Wah, tertarik. serem banget. Belum. Apa? Jadi dari 50 hilang gitu ya. dari 50 tereliminasi tinggal Ya. 11. Mau koper ya. Iya. 11 itu yang sampai kelas 3 Sampai kelas 3 tetap Eksis ya? tuh. sampai Tuh, pilihan kalau banget di tuh berarti. Sispala tuh sampai dapat nomor Iya, iya. gitu kan. Itu bener-bener yang Itu kan ada tuh foto-fotonya tuh yang lo foto di daerah mana tuh masih melar tuh. Itu Iya. lagi kegiatan di Spala tuh ya. Benar, tapi yang Sispala banget sebenarnya sih ya di Jali ya, emang di Di Jali. Jali. Oh, Iya. kelihatan sih dari mukanya sih kelihatan banget ya. Pokoknya dia si kakak itu ya, kakak. Iya. iya, dia di Jali lah cocok pengawalan nih kan ya. Iya, acu. Ya mental sih itu. Mental. banget dan nggak di pokoknya Sispala tuh kayak kecil cuma kayak ngerasa gede gitu kan. Tapi alhamdulillah sampai hari ini dibuktikan kalau memang Guba Wangsa itu eksis ya. Iya, sampai sekarang ya. Sampai sekarang. Semua alumninya masih pada Iya, gabung dan terus ya. Ada satu legacy lah yang dibikin di Salabintana Iya, iya. dan itu sekarang bukan punya Sispala aja.
tapi punya Iluni 79. Oke. Gitu kan, dari mulai sekarang Mas Kibra sama Bu Bawang sama kita bikin di situ. Bisa semua Berarti beraktivitas di situ ya. Berarti secara nggak langsung ada sumbangsi juga tuh di Sispala ya buat karir lo sekarang gitu, istilah buat aktivitas lo sekarang. Oh ada ya? Ada ya. Ada mental sih. Mental lo ya? Mental. Karena pada saat itu sama-sama kita dilepas 11 itu dengan sesuatu yang banyak lah yang bisa nolong gue secara manusia hari ini ya lu. Teman-teman. Chandra itu salah satunya perempuan yang memang kita lindungi 11-11-nya akhirnya selamat sampai di bawah dan Oh iya pernah kejadian tuh ya? iya pernah nyasar, emang dibikin nyasar memang. Oh dibikin nyasar? Iya dibikin nyasar, pada saat itu kan nggak ada loh apa namanya Google Map, nggak ada gunung Google Map, nggak ada. Lu berarti nguasain navigasi segala gitu loh. Bisa baca kompas itu? Harus, Iya kan? harus. Iya baca kompas. Orang nggak tapi itu benar-benar. Wah berat sih itu. Zaman Zaman dulu sekarang Berat. Zaman sekarang Berat. kalau menurut gua kan Tat, Di rumah mungkin sih. beda ya Sispala sekarang sama Sispala. Oh, beda, dulu beda, ya. beda. Sekarang kan gadget apalah ya kan. Beda. Dulu mah Dulu bener-bener kalau murni kita dia. naik gunung gede aja tuh wah, waktu kita pernah ya semuanya ya, Om Amo, Om Aga itu semua. Tapi kalau sekarang kan udah kayak tamas ya kan, Iya. beda. Jadi waktu saat itu memang tapi nggak main tuh, itu pendakian. Yang dibina di Sispala pada saat itu peta kompas, survival, Oh, gila tuh. bagaimana bisa nggak bawa papan tapi bisa hidup. Iya. Benar-benar manual tuh ya. Manual, Survival ya. ya. Bayarannya mage ya. Pokoknya kalau yang paling gue inget dari temen-temen ya Edi Jali, Edi Jali. aman, itu kan itu masih Berkesan lah ya. Masih lanjut terus ya. Tapi kalau Acu, gue Enggak. kayaknya enggak lah. Gitu. Chandra apalagi udah kagak. Udah gitu kan sih. ya. Iya, udah Tapi sibuk kalau ya Edi masing-masing. Jali aman, kalau gue denger masih tuh kayak masih. Keren. Kalau sekarang kalau diajak naik gunung gue bilang lagi, kau Gary hampir saat ini Gary di mountain Oh, Gary, kan? iya, Gary Mana masih makanya eksis dia. malah yang lebih Gary kalau menurut gila gue nih. yang Gary. lebih ini Gary ya Karena kelihatan. ruang lingkup dulu sama sekarang relevan gitu, maksudnya Oh. dia di kedutaan Amerika juga sama gitu kan, di orientasi fisik gitu kan. Kalau gue pada saat itu langsung kerja di kantor. Iya. Ya. Padahal kan Ya. secara SMA kan ya kita benar-benar berkecimpungnya benar-benar di Sispala kan eskulnya gitu. Iya. Kalau lu waktu itu ya. Oke siap. Tat, kalau tadi kan kita bicara masalah ekskul ya. Kalau lu punya guru favorit gitu waktu di 79? Gue Oh, sama Takdir sih. tuh kira mau ngomong Nggak, takdir. takdir ya? Masa sih lu nggak ada? Lu kan dulu ketua kelas disayangi guru lu Bioci masa nggak favorit sih lu bahasa Inggris Tat? Ah, iya. Kebun binatang ya. Ada Dayak karena gue nggak bisa bahasa Inggris. Iya. Tapi kalau buat favorit itu nggak ada. Nggak ada ya? Sama kayak- semua ya? Sama nggak ada. Sama. Bu Ambon paling lu ya. Kadang-kadang jarang jajan. Kita Basri. Ngomong-ngomong Bu Ambon Tat, lu termasuk yang nongkrong di kantin nggak sih Tat? Kantin mana? Kantin belakang. Maksudnya Bu kantin. Ambon. Enggak, enggak. gue di Basri. Basri. Oh Basri. Kalau Bu Amun kan yang Iya, jajannya sebelah sini. jajannya 1.500 ke atas, ya kan? Oh, iya, beda. Bener Wakil ya? Bener. Iya. Yang mana? Kalau yang mepet ke musola, nah itu yang Yang cuma mana? gorengan, ya kan? Kalau udah Bu Ambon tuh udah beda. Bukannya Udah bayar beda. kan? Kalau di situ Basri bukan Pokoknya bayar. dia pasrah ya. Pasrah itu kalau bawaannya Set, gila. set, set, Iya. ya. Nyomot aja itu. Kok kesana udah agak mahal tuh. Iya. Kalau ini kan masih Bener. bakwan Masih masih sini. ada. Iya, Basri masih ya. Iya. Masih main deh. Jadi ente nggak ada tuh ya kalau dibilang guru favorit hampir Enggak semua ada, enggak ada. rata-rata Hampir sama. umum lah ya gitu. Nah, kan sebagaimana kita tahu nih teman-teman ya, Tatring ini yang sekarang nih, Iya. Ya sekarang lah. queen-nya nih, ratunya nih, istrinya nih, Iya. itu anak 79 juga. Wah, Temen Ternyata. sekelas aneh juga ya. Ternyata baru udah tahu. Zaman aneh kelas 3. Berarti kalau misalnya kita tanya, ente dulu ada gebetan ya? Gua rasa sih mungkin kita nggak usah tanya ya. Iya. Nah, tapi Ada hasil. iya, memang jadinya sama teman SMA gitu. Tapi sebenarnya di luar itu, sorry ya Bu ya, bukannya ini kan podcast kan memang khusus kita mengenang masa lalu, walaupun nggak perlu dikenang. Iya. Tapi lo ada gak sih dulu selain istri lo yang notabene memang anak 79
lu ada nggak nih kesukaan yang lain gitu? Gue nggak apa-apa pakai inisial juga nggak apa-apa, kan kita laki, jujur aja nggak Ya lu apa-apa. bikin cerai orang lu. Ya enggak, bukan bikin cerai orang, kan ini kan nanya. Oh, iya. Jangan bawa- Kalau misalnya ente keberatan nggak apa-apa, anda kan Jangan cuma bawa nanya. kasus Anda. Kalau itu sih nggak keberatan apa namanya? Pasti yang- ada lah ya. Yang namanya apa? Yang ini kan mungkin kita masing-masing perempuan dan laki di 79 biasa punya Iya. grid. Kalau laki ganteng, kalau cewek cakep, ada Iya, yang pasti. itu kan pasti ada. Normal Tapi ada. tapi kalau yang ditanyain adalah private hubungan 179 gue nggak ada. Gue nggak ada. Iya. Berarti Kalau lu- kalau kalau seneng kan relatif banyak Iya, pasti ya, benar. pasti. Nengenin. Nggak ada emang. Nggak ada, lu kelas 1 juga nggak ada. Nggak Gitu. ada. Berarti nggak ada, bagus nggak gitu, ada. fokusnya Nggak menang ada. belajar. Bukan, emang enggak. Belajar. Bukan, memang ruangnya nggak ada. Ruangnya nggak ada tuh, karena pada saat itu waktu gue paling apal tentang bagaimana validasi zaman dulu dan zaman Iya. sekarang ya, perubahan tentang teman-teman gue gitu Hmm. ya. Jadi kalau dulu gue main tuh apapun keadaan Dayak hari ini, Yusron hari ini, tuh gue paham banget dulunya Hmm. gimana. Tuh Gary sama gue tuh paling parah tuh. Itu Gary tuh kalau dia pernah ada sesuatu hal yang kita akhirnya kan kita paling malas kalau bukan malas pengen diajak tapi nggak diajak gitu kan ya. Kepatungan. Iya. Jujur ya jawabannya. Iya dong. Masalahnya kepatungan. Kalau berhubungan sama komputer, disket kita yang kotak, kita udah gemeteran tuh kan nggak pernah punya kita kan ya. Nah Gary waktu gua sama Gary diajak jalan sama temen-temen kita, ya nggak perlu disepil ya gitu, tapi Pernah lah ya. Pernah sampai gue tuh nggak boleh masuk. Waktu itu ke mana men? Nah lo tahu tuh ingat? Gue ke Plaza Senayan tuh Plaza pada saat Senayan. itu. Tahun berapa tuh baru tuh? Kita tuh nggak diajak naik. Gue mikir tunggu parkiran. Emang gue lihat kalau itu susah dibilang rapi kita, itu susah banget dibilang rapi. Bisa lah. Jadi kalau sendalnya begini, waktu itu gue masih ingat banget. Jing ini kaki lo begini, ini tumitnya begini nih Gary nih. Jadi ini nginjek tanah dia tuh. Itu berapa tuh? Ya 90-an ya pokoknya. 90-an. Jadi dari situ tuh mengagumi iya. Tapi kalau berani Enggak. nggak ada sama sekali nggak ada. Tapi kalau teman-teman gue emang keberuntungannya banyak. Kayak Dayak tuh menurut gue. Oh, itu skandal iya tuh. tuh. Ya kan, makanya itu terjadi dia dapat tuan putri kan. Tapi jujur Kalau Gary Kan khusus tuh teman kita tuh, berani, Dayak tuh. Gary berani gitu. Kalau Iya. Melar sampai hari ini gue nggak tahu tuh karakternya gimana, kita kurang bisa baca. Tapi jujur ya, gue tuh dulu pernah dapat info ya dari temen cewek lah ya, gue nggak perlu cerita ya. Sosok Ring ini misteri memang. Jadi banyak yang ngebicarain dia, banyak bukan kalau suka gue nggak tahu ya, tapi banyak yang bicarain dia kayak mungkin cerita mengenai waktu gue kelas 3 ya gitu, mengenai Tatring gitu. Banyak yang misteri sama dia, menaruh harapan sama dia, tapi dianya memang cuek gitu. Saat itu memang benar-benar dia ada idolanya gitu. Iya. Cuma ini Ini bener apa enggak nih? bener, karena gue fix gue dulu dingin ya. gue dulu sempat ngobrol tuh di rumah Bugil kayak gitu dulu kan ada sosok cewek juga lah ya, jadi diceritain juga gitu kan. Ini baru host nih Gir, Iya. kasih Gir. Jadi- Pakai api lagi Gir. Jadi waktu itu kan diceritain tentang Ringgi ya kan, tentang Abut ya, waktu itu tentang Ringgi. Ini misteri nih, nggak bisa ketebak orangnya kan Nah, gitu. betul. Nah mungkin cocok nih dengan jawaban dia nih, dia nggak punya gebetan, nggak punya istilahnya ada niatan tapi nggak terkemuka gitu lah ya. Iya. Jadi mungkin itu maksudnya, makanya Iya. dibilang agak misteri itu kayak gitu. Tapi lo jangan istilahnya di luar sana sebenarnya banyak yang tanya tentang lo juga gitu. Mungkin. Bukan mungkin, memang ada. Ada. Gitu. Tapi emang nggak ada. Ini ada saya. Lo jangan membedayak ceritanya kan. Tapi Bang. emang- Apalagi kelas 3 ya. Kelas 3 Kelas itu tiga, kan, gua bicara ya, kelas oke. tiga. Gua Kelas bicara 3 kelas itu tiga. kan Tante Dian ada di situ juga, Tante Wati itu ya. Itu Ente teman-teman cukup dinamis dulu, populer. Jadi Iya. lari-lari lo cicilan dulu. baik. Iya, paham. Ada Ingat kan dulu ketua kelas kan dia dulu ya kan. Jadi Iya. tapi dia pada saat dideketin dia kabur gitu. Dia misteri lah gitu istilahnya gitu. percaya diri kurang paling gitu. Jadi karena tiba-tiba dari gue waktu Ya, itu Tuhan adil SMP lah. ya, SMP tiba-tiba masuk, gue
jangankan ke perempuan. Kalau main Nggak sama bisa habis. masuk ke rumah ibu aja pada saat itu jadi kayak, oh ini orang kaya nih gitu. Iya. kan. Jadi secara psikologis ya. Waktu itu ya. Jadi itu aja sih. Iya, Tapi iya, kalau iya. seneng buset banyak banget 79 kan ya. Benar. Apa itu, Pak? Dan jujur apa itu, Pak? Apaan? Masalah sekarang begitu. Namanya apa ya? apa tuh? Kena mental ya, kena mental. Kena mental. Kena mental. Enggak, bisa sebenarnya jadi. jujur ya, banyak teman-teman cewek tuh nggak percaya dia sekarang married dengan ibu ya, ibu itu ya. Gitu. Yang notabene anak 79 gitu kan. Kita surprise kaget, wah ternyata Ringgi sama dia gitu jadinya. Karena kita nggak tahu. Nggak usah disebutin lah ya, nanti aja ya. Bahaya nanti itu. Bahaya. Istri gua nggak usah disebut, disebut aja. Inisial Iya. lagi. Jadi Oh, udah disilin gitu kehadiran. halal bihalal. Jadi memang kita sempet kaget gitu, ternyata wah inilah yang dimaksud dengan sosok yang misteri dulu ya kan. Tatring tuh nggak ketebak tiba-tiba jadinya sama Mayan. Kayak gitu. Oke, Por lanjut Por. Tat nih, selama di ente kan juga ikut ekskul ya kan, nongkrong juga sih gue lihat sih. Yang lo bilang lu udah ngerasa bandel banget tuh di 79 tuh lo ngapain sih kira-kira? 79. Nah, selama SMA lah. Yang lo udah ngerasa, oh gue bandel banget nih gitu. Gue merasa bandel lah. Menurut gua tuh biasa, tapi tuh menurut kategori kita tuh bandel sekarang gitu, sebenarnya gitu. Ada gak pernah ada pengalaman kayak gitu gak? Waktu zaman lo sekolah dulu di 79. Enggak kayaknya sih. Gak Nggak ada. pernah. Enggak ada. Lurus Enggak ya? ada, enggak ada. Lurus nih orang. Enggak ada emang dia, gue Nggak ada. gue nggak ada cita-cita lucu. Gua inget-inget enggak ada kayaknya enggak ada. Nggak ada. Lu nggak pernah cabut juga nggak pernah ya? Enggak. Gue canggih lu. Benar. Enggak, Om Niko, kita sekelas kan. Iya, makanya gue juga. Nggak pernah ada cerita gitu sih, Por. Iya sih. Siap, Lurus siap, ya berarti ya. Lanjut Om Nik. Oke. Ini kan sekarang belum cerita tentang aktivitas lu sekarang nih ya, belum ya. Gue cuma mau tanya dengan psikologis yang sekarang nih, ya dalam artian knowledge lo juga bertambah, ya kan, pengetahuan wawasan lo juga bertambah, beda dengan waktu zaman lo masih remaja dulu kan. Kalau seandainya kita masuk ke mesin waktu nih, ente balik lagi ke 79, apa itu yang mau lakuin? Apa lo mau nembak siapa gitu, gue nggak tahu gitu kan. Apa yang mau lo lakuin gitu? Apa lo mau berantem apa takdir gitu kan? Ya kita nggak tahu kan. Gitu. Apa itu kira-kira? Yang positif sih Tat, kalau tadi kan gue cuma Iya, tahu lo mau belajar lebih giat nih, pas tahu gue udah banyak pengetahuan gitu kali, pengen masuk universitas mana gitu. Ya kalau gua sih Kalau lo balik lagi ke 79 nih. ya apapun itu ya. Tapi waktu itu gue pernah dan gue sepakat dengan statement itu ya. Waktu itu gue bukan dibilang plagiat ya, tapi gue sepakat dengan statement itu. Waktu itu ada Miss Universe tahun 97-an lah sebenarnya. Miss Universe tuh tinggal 3 dan Amerika, Pakistan dan Puerto Rico. Gue masih ingat, makanya itu gue pegang banget itu. Gue cocok tuh. Nah, sama dari Amerika itu juga bilang dia akan merubah sesuatu kesalahan gitu kan. Itu sama, tapi mereka kan nggak bisa dengar jawaban masing-masing. Jadi dipakein handsfree. Sama dari Amerika juga bilang gitu, tiga finalis terakhir. Dari Pakistan juga bilang gitu, tapi yang terakhir dari Puerto Rico dia bilang apapun yang terjadi, suka duka, apapun yang terjadi di masa yang lalu, saya nggak pernah menyesali apalagi mau merubah. Okay. Karena itu yang bentuk kita sampai hari ini. Jadi gue Baik. gitu. Jadi gue sepakat dengan itu. Tapi gue harus bilang literasinya. Kalau orang yang paham statement ini bukan dari gue, iya. Karena gue pernah rekam itu dan gue pegang. Jadi gue nggak akan pernah mau merubah apalagi nyesal. Karena semua itu yang bawa kita hari ini tuh. Iya. Mantap. Oh, mantap. Ya. Jadi semua yang lu jalanin dari Prosesnya, kecil, iya. sampai bla 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 sampai kuliah kerja tuh semua yang nunjang lu Iya. sampai hari ini Iya. di sini gitu ya. Makanya yang gue pikir adalah bagaimana masa depan yang kita harus pikirin. Kalau yang udah Nggak mundur ke belakang ya. Benar. Oke. Sip. Oke. Lanjut Por. Lanjut. Lanjut ya. Kita sekarang bahas nih setelah
ente lulus 79. Bisa gak ente ceritain singkat aja nih dari pertama kali mungkin ente kuliah ya? Abis itu kuliah kan? Kudaran wayang Mau sama Riki juga. sama Diki juga ya. Iya. Jadi cerita mengenai Tatri lulus dari SMA 79, apa aktivitasnya setelah lulus ya kan sekolah, setelah itu mungkin ke aktivitas pekerjaan sampai hari ini. Singkat aja, Tat. Ya kita kan sama-sama 96 kita masuk. Waktu itu gue masuk ekonomi Gunadarma, Riki masa di MI, ente di MI ya. Banyak tuh yang Gunadarma. Popeye juga. Setelah itu lulus sarjana. Habis itu gue kerja di apa namanya di bidang driving golem. Itu tuh banyak ya, ada Dayak juga ikut sama-sama kerja, ada Acu juga pada situ. Oh, Acu sempet Di ya? mana? Di driving Kuningan ya. Oh, Itu Kuningan, Dayak, Kuningan. Acu itu sama gue Oke. kerja. Nah, sampai tahun 2006. Oke. 2006. 2006 karena Berarti itu- 10 tahun loh dari 96 lulus. Kan Enggak, Enggak, kuliah dulu kuliah ya? dulu. Enggak, ya. 2001 2001 lo lulus, mulai lulus. gawe, nikah 2002, gawe sampai 2026 di driving karena itu mau dibikin epicentrum, maka itu drivingnya diratain ya. Oke. Nah, gue pisah, gue udah kerja tempat lain. Akhirnya gue karena gue waktu saat itu resign semuanya pilot, gue bingung. Gue mulai usaha pada saat itu di pasar festival. Usaha ya adalah bakso ya, Ya. gitu ya. Tapi karena nggak bisa bikin bakso kill, jadinya gue beli dari orang aja, gue plastik-plastikin, modal air doang. Jadi kalau Karinya tinggal doang. kasih air doang, kayak gitu. Udah jadi ya. Iya, habis itu gue coba masuk ke accounting public, gue ngaudit perusahaan konsultan Pertamina. Ada satu case Itu dari mana tuh? waktu itu di daerah Selipi. Oh, sorry. Iya, nah ada satu case yang mereka ada sesuatu hal yang orang tuh nggak bisa, orang nggak bisa, semuanya itu nggak bisa. Tapi karena gue orang magang, gitu, orang apa ya, eksternal, auditor, Independen lah. independen, di pojok, Iya. dalam pembicaraan pikiran kayak dia, misalnya ada Dayak di samping. Coba kalau kita suruh Dayak, kira-kira bisa apa enggak? Gitu. Akhirnya gue dipanggil, kita ada permasalahan begini. Kamu mau coba apa enggak? Akhirnya gue coba dan gue bisa. Oke. Gitu. Tapi permasalahan itu bukan teknis, permasalahan itu interpersonal skill, bagaimana kita ketemu orang. Karena perusahaan itu sedang problem secara emosi bukan secara teknis. Akhirnya gue datengin salah satu pembesar perusahaan oil and gas di Indonesia. Cuma gue bilang begini doang. Jadi singkat sedikit ya. Nggak apa. Mungkin teman-teman bisa ambil hikmahnya. Jadi ketika itu gue harus meminta approve AG misalnya. Sedangkan AG sama perusahaan gue itu bukan teknis problem, Sebenarnya ya. tapi dia emosional tuh, dia kesinggung. Kalau orang udah kesinggung susah. Susah. Lo mau lobby apanya susah. Hmm. Ya, akhirnya gue kasih, gue pertama gue investigasi, AG rumahnya di mana, anaknya siapa, sekolahnya di mana, istrinya siapa, bla 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 bla. Sampai tahapnya gue ketemu istrinya di supermarket, padahal gue gambar. Anaknya misalnya namanya Hengkil gitu. Tante, Hengkil gimana, sehat? Dia bingung deh. Iya, oh iya sehat. Sekarang kelas berapa? Padahal gue tahu. Gue tanya siapa? Ya kita kan sama satu sekolah anak kita. Bla 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 bla, sampai gue tembak. Bantu saya bu. Gini. Akhirnya dibilang ke suaminya, bingung semua, rapat bahwa Mas gol tuh. Gol. Oh gitu. Jadi Jadi gue- approach-nya personal ya. personal, jadi bukan teknis ya. Iya. Gue kalau teknis kan sulit karena gue bahasa Inggris gue kan lemah. Ya, Iya. gue nggak bisa masuk itu. Layan ya. Jujur. Gue nggak bisa masuk itu karena bahasa Inggris gue lemah. Karena itu majority buat masuk perusahaan Iya, oil and gas pasti sih. company itu seperti itu. Rata sih sekarang udah umum sekarang. Ya, akhirnya gue masuk perusahaan oil and gas 2006, 2007 masuk sampai 2015 gue berpikir gue pengen bikin perusahaan sendiri. Oh, oke. Gue bikin perusahaan di bidang importer ikan ya, Andira Internusa Gemilang. Oke, akhirnya 2018 gue resign. Gue pikir ini udah bagus Dijadi, banget. ya, Itu dijadi. apa namanya? Ternyata Qadratullahnya enggak gitu kan. 2018 gue resign. Waktu itu birokrasi negara, gue pikir udah tinggal datang doang Iya. kan. Akhirnya
oke ini di jalan duit pesangon gue buat tabungin gitu. Akhirnya 2018 gue resign, bulan Maret, April, Mei regulasi berubah, mati gue di situ langsung dengan ya 2018. Terusnya itu masih sama Bugil ya, masih tuh. Bugil masih ikut ya? Bugil waktu itu udah resign juga, beban moral. Resign 2018 juga Bugil ya? Juruan Bugil, mudah-mudahan Allah kasih ide. Amin, amin. Amin. Sampai sekarang berlangsung sampai hari ini. Iya, terus kita, gue bilang Gil, gimana kita nih? Udah tak kita ini aja. Kita sama-sama tuh di situ ya. Sabar Tat. Sedih ya. Karena nih teman-teman nggak gampang ya. Jadi orang tuh transformasi dari benar-benar nol sekarang bisa alhamdulillah bisa seperti sekarang ya Tatring. Jadi mungkin banyak teman apa ya kayak semacam pengaruh knowledge wawasan yang membentuk Tatring sampai saat seperti sekarang ini gitu kan. Jadi makanya kalau misalnya cerita tentang pengalaman beliau dari lulus SMA, kuliah sampai kerja tuh sampai punya usaha sekarang mungkin nggak gampang ya kan, karena banyak hal-hal yang mesti kita lewatin ya tadi. Prosesnya gitu ya. Gitu. Jadi pas Bugil akhirnya kita pisah karena karena gue juga nggak bisa mempertahankan sahabat kita itu dipisah sekarang. Mudah-mudahan suatu hari nanti kita bareng lagi. Amin. Akhirnya 2019 gue udah bisa lah dengan pesangon gue itu untuk memperbaiki perusahaan gue dengan birokrasi yang baru gitu ya. Iya. Birokrasi yang baru semuanya udah gue pikir ini udah di jalan dengan sisa-sisa habis duit gua gitu kan. Jalan, oke, kita udah siap-siap, udah koordinasi pengiriman barang tanggal sekian, bulan sekian, dapat kabar, telepon barang nggak bisa balik ke Indonesia karena Wuhan COVID tuh. Pandemi itu masuk 2000 ya. ini ya, 2020 2021 ya. Awal 2020-an. Habis gitu. Jadi kalau teman-teman bilang 79 apa efeknya buat gua hari ini ya besar ya gitu ya. Jadi ketika 2019 gua udah nggak, itu hari gua ke Gary pada saat itu akhirnya gua udah nggak punya apa-apa lagi COVID. Gua nggak mau rumah-rumah karena gua takut ya gitu kan. Gua takut karena akhirnya ada teman gua satu nyamperin ke rumah. Lo kenapa gitu kan? Ya gua bukannya takut, gua takut mati. Enggak, gua kalau mati mah sesuatu yang kodrat tuh, bahkan kita ngapain takut kalau kita mati. Gue cuma masalah ini 2 kali gelombang perusahaan gue, gue punya catatan cuma gue yang tahu. Kalau gue kenapa-napa, siapa yang menceritakan itu kepada anak istri gue nggak tahu. Makanya itu gue takut, jadi parno gue. Itu gue nggak boleh dipegang, apalagi nggak boleh dipegang, dicuci apa semuanya habis jadinya, air naik tuh listriknya kan pasti. Jadi itu akhirnya teman gue datang, kata-kata ini bilang, oke, lo catat semuanya, Ring, lo catat semuanya, gue catat semuanya. Niko punya urusan sama gue dan gue juga punya urusan sama kompor, ke hengkel apa semuanya dalam satu file. File itu taruh di laptop, lo bilang sama anak lo yang paling gede, kalau lo kenapa-napa, lo buka di file. Tapi kalau nggak kenapa-napa, nggak usah. Jangan buka. Hari itu gue berangkat keluar lagi Kel, dan gue 180 derajat dari orang yang berani sama virus kalah sama gue. Gue udah makan sembarangan, gue udah itu seperti itu. Akhirnya saat itu gue udah ketika itu gue ya cepetin aja ya gitu. Gue akhirnya karena udah pinjem sana sini untuk bangkit, gue nggak bisa ketemu sama Isron, telepon gue Tatring gitu kan. Sampai gue juga nggak tahu nomor handphone siapa nih. Itu 2019 ya? Iya. Ya, 2019 dia sempat cerita juga sih. 2019 20 lah ya gitu. Telepon sama Yusron, ini kenapa? Iya Tat, ane dengar ente mau jual rumah. Iya, ayo oke dah. Ente ketemu ane ketemu di Juanda tuh, di apa ya, Juanda maunya apa Om Niko? Ada tuh Pesona di Pesona Mall tuh, gue ketemu di situ, gue bawa sertifikat gue. Kenapa ente mau jual rumah? Bla 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 bla. Tapi nggak laku-laku. Iya, ane jual murah. Tapi kenapa nggak laku? Karena ane jual nggak mau ditempatin sama orang beli selama 2 tahun. Itu problem.
orang beli rumah pasti mau ditempatin. Iya, langsung. Tapi kenapa gue begitu? Gue mengurangkan angka karena gue nggak mau psikologis anak gue tuh tahu kalau rumahnya itu bukan rumah dia lagi. Karena gue after dari vice president tuh pada saat itu gue resign, gitu kan ya. Otomatis penerimaan seorang anak kan mentalnya lah gitu. Akhirnya dibalikin sama Yusron ininya Sertifikatnya. Dia bilang mulai saat ini aktivitas ente anda tanggung. Bila berhasil ya kan sampai saat ini berjalan berhasil gitu. Insya Allah benar-benar tetap berjalan ya Tatun ya. Gitu ya, tetap berjalan. Terus gini, teman-teman saya ingetin lagi nih. Kita tuh tanggal 31 Mei kita ada acara ya. Halal bihalal ya. Jadi kalau bisa teman-teman catat tanggalnya ya. 31 Mei 2025 kita ngadain acara event halal bihalal. Jadi acara ini resmi ya. Jadi jangan nanya gini, ini acara resmi gak? Sebenarnya memang khusus dari kepengurusan baru. Ya, kita bikin halal bihalal ini buat teman-teman. Jadi teman-teman catat tanggalnya yang tadi saya bilang tanggal 31 Mei 2025 di Hotel Sofian. Jam berapa, Pak? Jam 12 sampai selesai. Ya, jangan sampai nggak datang. Terus kalau hadir ya. Oh ya, terus jam selesai kan 17. Tahu tuh. Jurnalin panitia kan? Jurnalin panitia. Iya. Oke, Bang, lanjut. Ya ternyata dari yang Tatring ceritain tadi ya. Kan kita selalu punya pertanyaan tuh. Maksudnya kita pas lagi sekolah nih, pertemanan kita punya andil nggak di pencapaian kita saat ini? Ternyata ini dari Sangat. cerita Tatring tuh Sangat. banget ya. Banget. Nah ini yang real time saat ini kita lihat tuh sampai dari 79 dari tahun 96 udah berpuluh tahun nih kita ya. Iya dari pertemanan 20 jadi tahun kali. saling supportnya itu. Hah? 26 tahun ya? 26 tahun ya? Oh, bener. Lebih Sama 9. Hah? Kemarinnya 28. Ah, bener dong. 28 dan 26 nih. Ah. Anak panitia tidak bisa hitung. Ya kurang Berapa? ya kurang lebih segitulah. Ya ada lah gitu. 29. Ya 9 susah banget ngitung. Sama sekolah sih ya. Ya lanjut Bang, gimana? Iya ternyata pencapaian Tatring terus teman-teman semua yang udah pernah kita wawancara ternyata memang pertemanan ini saling support, Berhubungan ya. berhubungan gitu. Iya. Keren sih emang. Berhubungan. Tapi teman. Ini namanya dinamakan silaturahmi. Jadi Iya. silaturahmi kan kita nggak mengenal ada zaman SMA usia ya. Usia sama lah, beda-beda tipis. Kenapa usia sih? Tapi kan kalau untuk apa menurut gue Eh. kalau pertanyaan itu karena kita hampir sama di Indonesia ya. Pertanyaan itu sebenarnya dipertanyakan dan sudah tahu jawabannya pasti semua. Maka kita sering dengar itu nostalgia SMA. Ya lah. Iya, kalau kita Ya. Itu makanya kita nggak ada yang bikin lagu nostalgia SD sampai SMP nggak ada kan? Nggak ada, bener sih. Iya bener juga Seperti sih. itu. Emang sih. Nostalgia SMA. Karena aku yang inget ini nih. Kalau dari dulu. nostalgia SMA. Pas SMA nih. Karena Ingat itu nih, bener. startnya kita harus berpisah dengan persahabatan yang sebenarnya menurut Iya. gue. Masanya tuh emang Karena nanti seperti kita nih pindah ke milenial, pindah ke Gen Z kita 90-an. Hanya SMA mau, itu masih bisa kita seragam kan mau kita. cuma misalkan kita. Iya. kan? Tapi kalau udah kuliah itu udah beda. iya beda. Udah kuliah udah beda. Tapi bener pasti. sih, gue ngerasain juga sih. Jadi Beda. dari SD, SMP, SMA memang SMA yang lebih dominan dibanding kuliah. Iya. Iya. Gue ada grup ini, tapi yang emang yang Iya. berisik yang SMA mulu, Bang Iya. Hengkel mulu gue bilang. Ya. Bisa. Iya, karena Masih banyak. Ya. pada saat SD tuh rata-rata nggak semuanya kita sama kan. SD gue tuh cuma satu kelas, Iya betul. ya kan? Sampai Iya, gitu. bener. SMP gue banyak kelas cuma masih Ya datar. kenal Iya. ya satu generasi. Tapi lah. kalau pas datar tuh maksudnya satu kampung. Temen SMP gue itu sama juga. Beda aja. Gitu pada saat itu. Tapi pas udah SMA perpaduan tuh semuanya tuh. Jadi ya dipelihara lah. Ya karena kan emang Dipelihara. kita kan lagi menuju ke arah Iya. dewasa kan, jadi kan. Habis itu kita nggak ada lagi. Kebentuk di situ semua tuh SMA jadi. mikirnya. Iya. Setiap kawannya, solidaritas itu kebentuk pas masa SMA itu golden, Iya. golden Iya. eranya tuh kita tuh di situ tuh. High school sih sebenarnya, benar-benar sih. High school. Karena kita nggak pernah ada sih kayak reuni kuliah, ya ada mungkin ya. Cuma Tapi nggak nggak Nggak. sedekat Nggak sama sedekat teman SMA. SMA sih. Iya, dan lagunya juga nggak ada. nostalgia kuliah. Se Indonesia tuh kita SMA, bahas bener-bener. nostalgia SMA. Mulainya mulai subuh. Mama Dede. King Abdel. Iya 7 menit kan udah siap.
Itu Om Niko, Om Doni kalau ditanya makna apa namanya sumbangsi atau pemberian energi buat gue 79 bagi gue sesuatu Mantap, menghargai. mantap. Iya. Siap. Oke. Nah, kita mau tanya lagi nih terkait kita kan ada kepengurusan baru nih, Tat. Iya. Ya. Ada ketua baru lah, ya. Iya. Kita selalu ingetin ketua baru kita tuh Bang Haji Ahmad Yusron ya, ketua umum kita. Nah, kita mau tanya nih pendapat Tatring nih ya, dengan sekarang kegiatan yang banyak banget nih, kayak acara podcast kayak gini nih, terus nanti ke depan ada halal Amin. halal ya kan, Sosial Pak. Sosial. mungkin ada sosial juga, Ada, yang ada. mungkin udah ada ya. Jalan, kan? Nanti UMKM akan, ya, Iya. UMKM. nanti akan terdokumentasi UMKM mungkin akan ke depannya akan kita coba gabung nih, Dokumentasi, coba teman-teman dokumentasi. yang berbisnis di luar sana ya kan, nanti kita akan promosiin, kita akan bantu gitu kan. Nah kalau menurut Tatring nih gimana komentarnya terkait kepengurusan sekarang? Terus juga satu lagi, Hujan kan? kita kan di sini kan banyak klaster nih yang kita bilang tadi, banyak teman-teman yang dulu mungkin waktu SMA banyak geng-geng sendiri, sekarang kita satu komunitas nih. Ya. Nah gimana kan ini merupakan apa ya, tantangan kepengurusan Bang Haji Yusron nih. Nah ya kan terkait hal itu kan. Nah gimana pendapat Tatring nih terkait hal ini? Iya. Ya kalau gue pribadi sebenarnya banyak terima kasih sama teman-teman yang Allah udah berikan nilai-nilai keikhlasan ya kira. Amin. Kita bicara apa ada kita tahu semua. Bagaimana itu tetap berjalan. Adanya Om Amo gitu ya, Om Iya. Abud, Om Hengkil. Kalau gue masih ingat di journey itu, inilah ente dari dialektika yang perbedaan-perbedaan ini kita tetap ada hari ini. Iya. Kalau nggak ada perbedaan kita nggak ada tuh. Betul. Seperti itu. Jadi mereka dengan keikhlasan ini organisasi jamaah sosial. Cuma apa namanya emosional aja yang main, nggak ada profit apapun. Seperti itu. Itu semuanya silaturahmi yang mereka insya Allah mereka ingin mendapatkan suatu dukungan dari teman-teman untuk kehidupan mereka ke depan. Dan yang memelihara pada saat itu ya kita terima kasih pada hari teman-teman semua Om Age yang ada di journey itu. punya itu masing-masing. Om Niko, kalau kita kalau ngetik bareng beradu sama Niko capek kita, ya kan? Itu perempuan-perempuan pada ketawa-ketawa sendiri. Gitu. Kita nggak tahu kalau ketika kita itu bikin bahagia orang, kita nggak pernah tahu. Ketika iya kan, nggak pernah tahu dan gue menikmati itu kan. Seperti itu. Itu. Cuma nyimak monitor gitu. Iya. Sotoy lu. Santi ngomong ke saya. Iya. Iya, ngomong ke bapak kan? Iya. Iya memang ente nggak bisa ngelawan dengan seperti itu, dengan adanya perbedaan semua itu yang kita ada hari ini. Terus tentang kepemimpinan Yusron pada saat itu adalah saat ini ya, itu bukan pemilihan, bukan elektabilitas, bukan, itu kesepakatan bareng-bareng untuk menyelamatkan 96. Karena terjadi kita evaluasi, terjadi apa namanya? Yang ada yang bilang kenonaktifan seperti itu di pengurus yang sebelumnya. Itu ada yang bilang seperti itu, tapi kita lihat, kita balik lagi. Semua punya prioritas kebutuhan. Ini kan non profitable gitu Betul. kan. Jadi ketika dia pengen aktif, insya Allah dia lagi bisa aktif. Ketika dia lagi nggak bisa aktif, kita positifin kalau memang dia lagi punya punya kesibukan lain gitu kan ya. Itu punya kesibukan lain. Tapi bagi gua siapapun yang hadir, yang aktif dan yang nggak aktif nalurnya sama. Tinggal bagaimana kepengurusan sekarang bikin magnet bahwa mereka bisa terlibat sama kita bareng-bareng untuk kedepannya gitu. Dan dengan kolaborasi hari ini gue yakin Yusron akan bisa ya ke depannya. Karena dari seluruh teman-teman lapisan kita bersatu gitu ya dengan perbedaan yang ada. Kalau nggak ada perbedaan ini nggak jadi. Iya. Ini jadi karena ada perbedaan. Iya. Seperti itu sih. Jadi insya Allah kedepannya menurut gua Ya. Amin. Ya, jadi malah kompleks gitu ya. iya, karena perbedaan lah. Kalau nggak ada perbedaan nggak akan jadi gitu kan. Karena kalau seragam juga lucu juga ya. Nggak bisa juga. Iya. Itu apa yang mau dibahas? Iya benar. Kalau datar-datar aja semua. Benar. Kita ambil itu kemajemukan aja. Ya, insya Allah ketum kita yang sekarang bisa mengakomodir lah ya. Iya. Iya. Jadi semua perbedaan yang tadi dibilang Tatring tuh, jadi kita kalau seragam juga jadi lucu ya. Nggak bisa. Nggak bisa benar.
nggak ada Bhinneka Tunggal Ika kan berarti kan? Wis gila. Nggak ada tuh. Itu buku kitab suta soma. Bener, tak? Ketika Anak bio padahal tuh. ya kan? Ketika suatu kalau ada yang bilang ada klaster, apa kasta, apa itu secara normatif udah pasti terjadi. Iya. Ketika kita di SMA, secara kulit, secara pakaian, secara tongkrongan, segala apa kita akan main sendiri tuh. Iya. Sama kelas itu udah pasti terjadi, itu udah pasti. Jadi nggak aneh tuh Nggak sebenarnya. aneh. Sebenarnya Dan memang iya. harus ada. Kalau nggak ada perbedaan kita nongkrong nggak ngobrol apa Nggak kita. ngobrol. Kalau mukanya sama juga nggak ada kita ngomongin dia karena dia susah dibilang cakep, susah juga. Tapi jangan sampai kayak kompor deh. Ya kan kita ngomongin karena ada beda nih orangnya beda nih. Kita ngomongin jadinya. Kalau nggak pusing juga kita semua ngomong apa Om Mage. Oke? Betul, siap. Oke, Por, lanjut, Por. Agak melenceng nih Tat, ini udah keluar dari tema 79 nih. Hati nih, Tat. Tanyanya ngeri. Enggak, enggak. Enggak. Anak kita kan ada Kirain pertanyaan tiga ya? ngeri. Tiga. Paling gede udah lulus ya. Udah. Terus yang dua masih Kuliah, kuliah. SMP. Iya kan bisa dibilang tuh anak-anak milenial ya. Mm-mm. Milenial. Terus ente gimana kita biar tetap relevan tuh sama anak-anak kan sekarang udah beda nih. Dia udah pada gadget, udah pada paham banget. Milenial apa Gen Z? Milenial iya. Gen Z dua-duanya tuh. lah. Iya. Iya. Masuk lah. Hmm. Maksudnya dia udah gadget udah pada paham banget gitu, Iya, iya. segala macam terus Iya. dunia udah beda dia. Iya, betul. Informasi itu udah dari mana-mana. Kalau kita kan dulu apaan? Iya, paling baca HPU. buku doang. HPU. Iya, benar. Apa namanya buku pintar yang Iwan Gayo? Bener. Itu doang. Gua punya tuh, ada tuh. Buku pintar, orang pintar beda-beda tipis. Buku pintar. Asal jangan buku primbon nih. Kan ada buku primbon dulu. Nah, gimana kita tuh biar tetap relevan tuh biar bisa keep up lah gitu sama Iya, anak-anak. iya. Kan Maksudnya beda. supaya tujuannya apa maksudnya? Iya, Supaya buat- kita anak kita gimana maksudnya? Iya biar kita tuh bisa nggak jauh gitu maksudnya kalau ngobrol nggak terlalu jauh. Dengan perbedaan kondisi yang mereka saat ini dibanding dengan kita dulu gitu. Oh iya. Ya yang gue lakuin tuh pertama kalau apa? Kan yang dilakuin dagangan. Itu bener sih. Nggak salah juga dia. Bener juga netizen ya bener. Kalau dia ngaco biarin aja. Yang gue lakuin dagangan ya. Tadi udah. Jadi kita ada tuh kalau gue inget ya, saya alaikum zaman gitu ya. Waduh. Artinya Kita akan ngadepin suatu zaman yang pertama takorubuz zaman, waktu yang cepat. benar-benar. Terjadi sekarang. Setahun kayak sebulan kayak Udah seminggu, terjadi tuh seminggu kayak sekarang. sehari kayak gitu. Terjadi, Udah, Sir. udah terjadi. Terus ada lagi takorubuz aswa, dekatnya pasar. Dulu kita jalan dulu, ternyata Iya. dekat pasar. Semua ada ya di Al-Quran. Enggak, maksudnya sekarang digitalisasi nyampe tuh Kil. Nah, apa yang terjadi? Ketika kita nggak care sama anak kita, nggak komunikasi, dia akan diambil sama digital. Benar. Karena dia tiap hari pegang gadget. Benar. Itu seperti itu. Timbulnya apaan? Kita itu dulu mau ngapa-ngapain kita nyari dan kita berusaha. Kalau kita, yang tadi gue bilang, ketika kita mau, ini ada Dayak ya, minjem sama Irma, lirik lagu, sekarang lo tinggal ketik Iya. Wah, Google. Semua udah Lagu Malaysia gua catat di sini. MBS dulu MBS. Kita nggak bisa mendidik anak kita seperti orang tua kita mendidik kita dulu. Beda. Iya betul itu. Beda. Gus Iya. setuju. Makanya. Jadi kita harus seperti kawan. Kita seperti kawan, kita bilang sama dia, kalau kamu sudah dapat solusi dari kamu cari, sebelum diambil keputusan, kamu diskusi dulu. Karena yang kamu dapat solusi itu belum tentu. Tapi Betul. kalau orang tua kamu pasti nggak ada memberikan ketidakbaikan sama kamu tuh. Jadi nggak apa-apa dicari solusi, terserah dia. Dengan caranya dia. Tapi ketika dia sudah menemukan suatu kesimpulan sebelum dia action, dia harus cerita sama kita dulu. Diskusi lah ya. Iya nggak bisa. Ya memang gue pada fase anak gue yang pertama itu memang gue sangat-sangat ini ya karena dia kan estafetnya langsung. Ya karena kan Oh iya benar. Iya. Ya kan yang sekarang dia pegang ini nih. Iya. Jadi gue dibesarin itu orang pada bilang saudara-saudara gue kenapa anak gue kuliah di tempat gitu ya kan gitu. Padahal gue berpikir pada saat itu dan ini metode gue dilakuin sama Ustadz Yusron. Gue waktu kecil dibilang bokap gue lu mau kerja atau mau kuliah nih? Ini mau kerja Pak. Mau kuliah gitu kan kalau kuliah bener karena bapak lu nggak sekolah Oke. ya kan
karena bapak lu nggak sekolah lu harus pintar. Iya. Luluslah kita. Bapak gue SD, gue kuliah S1. Sekarang kok relevan nggak gue bilang gitu ke anak gue? Pusing anak gue Iya, langsung. betul. Beda. Ya kan? Beda Karena zaman. bapaknya S1, terus dia mau gimana? Iya sih. Gue berpikir gimana caranya menampilkan ini. Akhirnya gue unik, Om Kompor, gue dengan segala kekurangan gue, kemampuan gue lihat anak gue udah milenial, udah gaul seperti itu, gue pengen kasih tahu ke dia kalau dia tahu nggak cari duit itu susah. Oke. Gitu. Caranya nggak sama, tapi emosi yang didapat alhamdulillah sama. Akhirnya gue masukin dia yang kuliahnya sama-sama bareng-bareng orang-orang orang itu deh ya. Akhirnya dia pas itu COVID tiba-tiba temu kenal, siap-siap tuh di Om Niko kan, siap-siap dia dengan dia merasa dia wah bisa. Akhirnya datang ke kampusnya dibalik lagi. Kenapa? Anak orang kaya semua. Kena dia berarti kan. Nah, dari situ dia mulai. Kalau seandainya nggak begitu, dia merasa nggak ada challenge buat ini. Karena pada saat itu dia ngerasa dia udah di antara teman-teman SMA-nya udah sesuatu. Ini bahaya. Nggak ada yang dicapai sama dia sebenarnya. Iya, ini bahaya. Karena semuanya digital itu bisa ngapain aja. Iya, benar. Kalau kita kecolongan, diambil kita sama ini nih. Tapi kita nggak bisa Ngatur. mereka. Iya. Itu udah globalisasi yang memang harus ditempuh gitu Om Niko. Iya, jadi kita benar-benar menen ya. Kesimpulannya kita komunikasilah sama anak kita, kasih dia ruang dulu untuk mengambil karena dia bisa cari tuh. Jangan sampai kita dulu terus di browsing sama dia ada yang baru, habis kita. Mendingan dia dulu. Gitu Apalagi kan. sekarang udah ada ChatGPT lah segala macam. Langsung diketik sama dia nimbul tuh. AI segala Apa macam aja. mah udah semua tuh. Iya. Oh, yang gila itu sering AI, tanya AI. Ngetain. Bapak yang nanya AI, lagi Ini nanya. minta aja diomelin mulu. Parah. Salah mulu lagi. Salah mulu. Kacau. Bingung katanya bingung. Oke, Om Nik, lanjut Om Nik. Oke, kalau tadi ya terkait masalah kepengurusan baru ya, terus yang terkait tadi parenting lah ya Parenting. terhadap anak ya. Kalau ini kan menjelang kita penutup nih, Tat ya. Jadi kita mau tanya nih, ente dulu jangan ente bilang sama Bang Haji Yusron nih, ente suka musik apa ya, Tat? Iwan Fals dulu. Ya, Sama ya? Udah pasti. Sama ya? sama. Sama sama Jimus ternyata. Sama. Duitnya sama soalnya. Pada zaman itu memang kalau nggak kesini ya Indonesia Iwan Ya. Fals. Kesana sini kan gitu. Lu di kemarin kesana kesini. Tapi sih emang basic sih Iwan Fals. Gue juga dulu awal semua. Nggak, gue juga suka sih. Iwan Fals. Pasti Iya. Iwan Fals dulu Gue suka Iwan semua tuh. Fals juga. Abang-abangan kita kan kalau nongkrong Pada tuh. saat itu. Iya. Pada saat itu bisik. Karena kan Oh sekarang Blackpink sama BTS sekarang. Pada saat itu tuh pasti kan gitaran tuh di ujung gang tuh. Iya. Pasti abang-abangan kita tuh balas pasti. karena Itu kenapa kita denger itu. ketika kita di usia kayak gitu emosi pemberontakan para anak-anak muda itu Para anak diwakilkan Iya. pada saat itu medianya sempit. Relate semua Ya tuh kan sama- Iwan Fals tuh pada saat itu Iya, yang masih. emang sih. Jadi kalau sekarang kan banyak ya. Itu Nah kalau sekarang gimana ya? Kalau buat anak-anak lu nih, kayak musik-musik sekarang buat anak-anak lu. yang sekarang. Kalau menurut lu gimana? Oh enggak, anak gue yang nomor 2 memang Nggak suka gitaris. musik? Oh gitaris juga? Iya, tapi malah dia Oh, yang harus tahu nih. Iya. Duit. Gue tuh jangan tahu nanti. Jangan. tapi dia sering tanya sama gue, Om, kalau dulu gimana? Kalau sekarang kan tinggal nyari chordnya tinggal gampang. Aduh, ya Allah. Kalau dulu Kalau gitu. dulu Tapi ampun. tetap di kalangan dia Dulu tanya-tanya. yang katanya Iron Maiden itu dia masih Tahu, tahu dan masih. sekarang dia nggak dapat lagi tentang grup-grup yang sekarang kan yang nggak kayak kita. Dia main dia. Kalau dulu gitaris. buka pintu udah poster dulu kan gitu. sama sekarang dia juga. Oh, juga sama? Yang kedua ya. Oh, yang Yang kedua. kedua. Oke. Berarti sebenarnya masih sama sih sebenarnya ya kurang Iya. lebih. Cuman beda zaman aja mungkin ya bandnya. Beda. Dia cuma nanya dulu. Tapi nggak ada yang suka Iwan Fals, Tat? Yang pertama ya. Oh, yang pertama suka Iwan Fals ya. Oke. Berarti yang tadi pertanyaan terakhir ya teman-teman ya. Jadi barusan kita ngobrol dengan Tatring terkait dia berbagi cerita ya kan dari mulai dia kecil SD, SMP sampai SMA, terus kuliah sampai dia beraktivitas seperti sekarang. Jadi mungkin cerita yang tadi tuh mudah-mudahan bisa diambil hikmahnya ya. Ya. Ya, teman-teman bisa
ngambil pelajarannya juga gitu. Terus juga buat teman-teman yang lain mungkin yang tadi terkait parenting ya, Tatring cerita mungkin kita bisa ambil contoh juga tuh buat di rumah ya kan. Sebagai Ya kan, insight. gua anakku sekarang paling gede umur 20. 21. Wah, gua aja masih 17. Tapi gua masih banyak Oh, belajar sama anaknya dia. iya. Iya. Iya, dia nggak mau kerja, dia ngurusin. Oh, di sini ya. Oke. Oke, jadi mungkin berakhir ya, Kor ya. Oke. Terkait masalah obrolan singkat podcast Senam Bicara di hari ini ya, di edisi kali ini. Mudah-mudahan banyak manfaat dan bisa diambil manfaatnya teman-teman semua. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.